Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 1 2023, program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di pertemuan ini kami akan membahas tentang materi cross cultural understanding, yakni tentang barriers to intercultural communication. Jadi di video ini kami akan membahas tentang barriers-barriers yang menghadang terjadinya intercultural communication. Nah, penjelasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya Almula Bin. Oke, terima kasih buat Dedi. Jadi di sini saya akan membahas hambatan antara Cina dan USA atau Amerika. So, barrier Cina. Pertama yaitu China is collectivity society. Kedua, any success is regarded as a successful of the company. Ketiga, teamwork affair everyone. Dan USA yang pertama, American is individualistic. Yang kedua is individual is pressure for their achievement. Dan yang ketiga, looking out only for themselves. Nah, di sini kan ada perbedaan antara individualis dari Amerika dan Cina lebih menonjol di Amerika Serikat, di mana kebebasan pribadi dan otonomi sangat dihargai di Tiongkok. Kolektivitasme sangat ditekankan dengan mengutamakan keharmonisan kelompok dan ikatan kekeluargaan. Perbedaan budaya ini tercermin dalam norma masyarakat, dinamika kerja, dan hubungan interpersonal di masing-masing negara. Tiongkok umumnya dianggap sebagai masyarakat kolektivis yang mengutamakan kesejahteraan kelompok dibandingkan kepentingan individu. Ciri budaya ini tertanam kuat dalam berbagai aspek masyarakat Tiongkok, termasuk nilai-nilai keluarga, dinamika, tempat kerja, dan interaksi sosial. Baik, terima kasih kepada Almula Bin atas penjelasannya. Ya, satu hal yang bisa saya simpulkan dari materi Almula Bin ini adalah bahwa Cina dan Amerika itu sangatlah berbeda. Cina itu adalah orang yang menganut ya, society yang bersifat kolektivitas, artinya orang-orang di sini memiliki kerjasama yang sangat tinggi dibandingkan dengan orang-orang Amerika. Orang-orang Amerika itu lebih berfokus pada society yang individualism, artinya orang-orang di Amerika itu tidak akan jarang melakukan kerjasama kecuali itu membutuhkan suatu intensitas kerja yang tinggi. Nah, itulah mengapa di Cina kesuksesan yang diraih oleh seseorang itu maka bermakna bahwa kesuksesan itu adalah milik bersama, yang artinya kesuksesan tersebut bisa berdampak sangat baik untuk misalkan saja perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Nah, itulah mengapa disebut teamwork affect everyone. Kemudian di USA sendiri, orang-orang yang menganut individualism ini, mereka bisa dibilang memiliki individualis di mana mereka hanya mementingkan sebuah achievement untuk diri mereka sendiri. Artinya mereka memperoleh sebuah achievement demi sebuah loyalitas untuk diri sendiri. Dan itulah mengapa mereka disebut orang-orang yang memiliki ego sangat tinggi. Ya, atau dalam istilah lain adalah looking out only for themselves. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dedi Aryansyah. Nah, di sini saya akan membahas tentang intercultural communication between Japanese and Vietnamese employees in international companies in Japan. So there are two barriers that occurs between Japanese and Vietnamese in terms of intercultural communication. The first barrier is communication style.
So Japanese people are more direct in some complaining and conflict situation because they want to resolve problem soon so their work can proceed smoothly. While in Vietnamese culture, people value delicacy and harmony, so they usually do not communicate directly or speak out their mind, and they also have the habit to think twice before they speak. So, orang-orang Jepang adalah orang-orang yang jika mereka mengalami masalah atau konflik dalam lapangan pekerjaannya, mereka tidak segan-segan untuk langsung melakukan komplain untuk eh, menyelesaikan konflik tersebut. Artinya, orang-orang Jepang itu adalah orang-orang yang tidak ingin mengalami konflik berketerusan di dalam pekerjaannya karena konflik ini tentunya akan mengganggu progres kerja mereka dan membuat pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan lebih cepat malah menjadi tidak terselesaikan. Nah, berkebalikan dengan orang-orang yang ada di Vietnam. Nah, Vietnamese mereka eh, berpikir dua kali sebelum mereka mengucapkan sesuatu. Nah, artinya mereka tidak langsung mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka. Mereka tidak langsung mengutarakan komplain mereka untuk terhadap suatu keadaan atau kondisi yang ada di lapangan. Nah, biasanya orang-orang Vietnam melakukan ini untuk menciptakan yang namanya harmoni dan untuk menghindari yang namanya miscommunication antara pekerja lainnya ataupun dengan atasan. Ya, yang dipentingkan oleh orang Vietnam adalah harmoni dalam pekerjaan. Sedangkan orang-orang Jepang itu adalah orang-orang yang terbilang disiplin sehingga mereka tidak mau pekerjaan itu terganggu akibat hanya konflik yang berketerusan. The second barrier is attitude. Okay. Japanese people tend to treat people who are non-Japanese as outsider and be careful to build relationship with them. Okay. Jadi orang-orang Jepang itu terkenal dengan disiplinnya. Orang-orang Jepang itu tidak mudah membangun relasi dengan orang-orang yang berada di luar Jepang atau yang dikategorikan sebagai outsider. Nah, orang-orang Vietnam yang notabene adalah orang-orang outsider tentunya akan mengalami bentrok dengan orang-orang ini, orang-orang Jepang, di mana tentunya tidak mudah bagi orang-orang Vietnam untuk membangun trust, membangun faith terhadap orang-orang Jepang karena orang-orang Jepang adalah orang-orang yang mereka di dalam dunia pekerjaan mereka itu sangatlah mementingkan tujuan akhir dari pekerjaannya, hasil atau impact akhir dari pekerjaannya, tidak peduli apapun terjadi. Tujuan akhir dari pekerjaan tersebut harus dimatangkan. Nah, jadi butuh faith dan trust yang tinggi terhadap antara dua yang bersangkutan, mau itu orang Jepang dengan orang Jepang ataupun yang mana outsider yang bukan termasuk orang kepercayaan dari orang Jepang tersebut, ya, orang Jepang dan orang Vietnam. Jadi membangun relasi dengan orang Jepang itu tidaklah mudah kecuali kita punya value yang bisa ditunjukkan kepada orang-orang Jepang tersebut. Jadi orang-orang Jepang pasti tidak akan langsung melakukan kerjasama secara langsung. Itulah mengapa disebut tidak mudah untuk membuat to build a relationship with Japanese people. Oke, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Siti Fatima. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya temukan yang berjudul Overcoming Barriers in Intercultural Communication: A Case Study on Agricultural Idioms in English, Ukrainian, and Chinese. Discussion. The study delves into the intercultural communication challenge faced by Ukrainian and Chinese students at Sami National Agrarian University. Focusing on the agricultural domain, the linguistic ethnographic that involves analyzing idioms in Ukrainian, English, and Chinese related to agriculture. This reveals cultural perspectives and potential barriers in communication. The study emphasizes the role of idioms in reflecting cultural values,
and the importance of incorporating them into language programs. Barriers in intercultural communication. The study identifies several barriers to successful intercultural communication. Negative stereotyping is a prominent challenge, where individuals may hold superficial beliefs about other cultures, hindering understanding. Seeking similarities and natural inclination can lead to oversimplification and overlook cultural difference. Language and cultural difference are intrinsic barriers, requiring intentional efforts for effective communication. The study emphasizes that learning idioms and culturally marked materials can mitigate these barriers, promoting better understanding and collaboration among multicultural academic groups. So the conclusion is, in conclusion, the research underscores the significance of addressing intercultural communication barriers through language and cultural exploration. Learning idioms related to a Greek culture proves instrumental in breaking down stereotypes and improving interaction. The study promotes the integration of culturally marked materials into education, fostering appreciation for diversity. It suggests that a focus of idiomatic expression facilitates the exchange of cultural meanings and creates a more harmonious intercultural environment. So that's all for me. Saya balikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarah Okananda, and I'm here to explain the article that I've got. That is intercultural communication in the global workplace: the case of multicultural teams in Spain. The significant role of culture is shaping not only verbal but also non-verbal aspects of communication. It quotes Ting Toomey, highlighting nonverbal communication as the heart of each culture and omnipresent throughout. The acknowledgement that nonverbal interaction has both universal and culture-specific elements is crucial. The reference to Revel and Norman's statement emphasized the dominance of nonverbal communication in Spain, stating that communication is more nonverbal than verbal. The inclusion of NLP beliefs about the distribution of communication channels further support this, suggesting that only small percentage relies on actual words. This concludes by stressing the heightened importance of nonverbal aspects in cultural contexts, noting the challenges in interpreting nonverbal behavior from different cultures. Overall, it effectively communicates the perceived influence of culture on Spain, both verbal and nonverbal dimension of communication. Conclusion: the passage emphasized the complexity of intercultural communication interaction, pointing out that success depends on numerous variables. It highlights the significance of verbal aspects, particularly the mastery of grammatical competence, encompassing knowledge of language components such as lexis, morphology, syntax, phonology, and graphology. The quote by Gadi Kunz underscored the role of cultural and linguistic knowledge in minimizing the likelihood of misunderstanding. Overall, it emphasized the multifaceted nature of effective intercultural communication. Okay, that's all I can say. I'll bring it back to Daddy. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Baik, saya akan menjelaskan hambatan komunikasi antar budaya di kalangan pelajar asli Papua dengan siswa pendatang di kota Jayapura. Apa itu? Discussion. Nggak nampak lah.
Astagfirullah. Discussion. Intercultural communication barriers that occur. Sumpah nggak nampak. Mana ya? Bentar, aku buka ini. Ya Allah, waktunya tinggal 8 menit lagi. Barriers to intercultural communication between native Papua students and immigrant students in the city of Jayapura. Discussion. Intercultural communication barriers that occur among indigenous Papuan students and migrant students in the city of Jayapura, Papua Province. The purpose of this research is to analyze the phenomena of communication barriers in multicultural areas. Jadi di artikel ini tuh hambatan komunikasi antara budaya di kalangan pelajar asli Papua dengan siswa pendatang di kota Jayapura. Bagaimanakah hambatan komunikasi antar budaya yang terjadi di kalangan pelajar orang asli Papua? Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa fenomena adanya hambatan komunikasi antar budaya di kalangan pelajar, khususnya di wilayah multikultural, khususnya di Papua, dan memberikan alternatif solusi untuk mengatasi bentuk-bentuk hambatan komunikasi yang terjadi. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk hambatan komunikasi antar budaya dan fenomenanya yang terjadi di kalangan pelajar di lingkungan daerah multikultur. Hambatan komunikasi antar pelajar asli Papua dengan pelajar pendatang. Dari penjabaran hasil penelitian mengenai hambatan komunikasi antar budaya dalam interaksi pelajar pendatang dengan pelajar orang asing, orang asli Papua, maka dapat dibuat oh my god. Bentar. Jadi gini, berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui hambatan komunikasi antar budaya pelajar asli Papua, khususnya di suku Paniai dengan pelajar pendatang, khususnya etnis Jawa dan Toraja yang seringkali terjadi ditemukan oleh para informan adalah perbedaan penggunaan bahasa, tentang hal bahasa dalam pergaulan sehari-hari, kesalahpahaman nonverbal, serta prasangka dan stereotip. Hambatan dalam perbedaan bahasa verbal meliputi perbedaan dialek yang kental sampai cara memanggil kata sapaan yang menyebabkan kesalahpahaman kesalahpahaman. Terdapat juga kesalahpahaman nonverbal yang meliputi gerak tubuh hingga tinggi rendah nada suara. Terakhir adalah hambatan prasangka dan stereotip, bahwa tidak jarang prasangka dan stereotip terjadi antara kedua suku yang berbeda tersebut, diakibatkan oleh karena kurangnya pemahaman antar masing-masing suku yang berbeda. Jadi sarannya adalah atau solusinya, hambatan komunikasi antar budaya dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan kesadaran dan kesetaraan diri terhadap orang-orang di sekeliling kita tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing, saling memahami pentingnya toleransi dalam keberagaman sehingga kompetensi komunikasi dapat dicapai. Menahan diri dari pola-pola komunikasi yang dan agresif dengan meningkatkan jalinan hubungan interpersonal melalui sikap empati, simpati, saling terbuka, dan menerima saran dari kedua
belah pihak yang berbeda budaya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi beberapa atau beragam barrier yang terjadi ketika kita melakukan intercultural communication maupun dengan dalam lingkup nasional ataupun internasional. Tentunya pasti akan terjadi yang namanya uh, barrier atau hambatan-hambatan ketika melakukan hal tersebut. Nah, tentunya ini terjadi karena kita adalah makhluk yang diversity atau makhluk yang beragam. Tentunya kita datang dari latar belakang budaya, latar belakang sosial yang berbeda-beda sehingga nah ada harus ada solusi yang kita dapatkan untuk bisa menanggapi peristiwa ini, yakni dengan kita harus beradaptasi. Nah, we have to adapt to this behavior. Oke, kita harus beradaptasi dengan beragam keragaman ini karena semakin banyak orang yang kita temui tentunya semakin banyak beragam budaya yang mereka bawa kepada kita dan kita kita tidak bisa melihat perspektif kita hanya dari sudut pandang kita. Kita juga harus melihat perspektif orang tersebut dari sudut pandang mereka. Nah, dan kita mengambil titik tengah di mana kita harus beradaptasi di antara uh, untuk tidak meninggalkan budaya kita sendiri dan juga menghargai budaya orang lain. Nah, seperti intinya hal terbaik kita bisa dapat lakukan salah satunya adalah untuk beradaptasi agar mencegah terjadinya barrier dalam intercultural communication. Nah, uh, tujuannya agar kita mengerti bahwa kita hidup di antara orang-orang yang beragam. We live in diversity. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah bergabung di dalam pertemuan ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.